Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Winnie Sapitri dari kelas 28A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar teknik asesmen non-test yang terdiri dari pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Non-test. Teknik penelitian dengan tes pada umumnya hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses berpikir atau kognitif saja. Sedangkan untuk sikap afektif dan keterampilan psikomotor diperlukan instrumen lain, yaitu penelitian non-tes. Penelitian non-tes tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan atau observasi, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi, atau dalam bentuk sosiometrik. Pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Pada waktu menugaskan siswa untuk mencatat ciri-ciri tanaman jagung, misalnya keadaan akar, batang, dan daun, sebenarnya siswa tersebut sedang mengadakan pengamatan. Wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Dikenal dengan dua jenis wawancara, yakni wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Untuk wawancara terpimpin disebut juga wawancara terstruktur, telah dipersiapkan secara matang. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan juga disiapkan terlebih dahulu. Misalnya kebiasaan siswa sehari-hari, cara belajarnya, hal-hal yang disenangi dan yang tidak disenangi, penggunaan waktu luang, keinginan dan cita-citanya, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, dalam wawancara tidak terpimpin atau bebas, wawancara bebas mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Nah, bentuk yang kedua ini pelaksanaannya lebih mudah, tetapi akan lebih mengalami pada saat menganalisis data karena banyaknya variasi jawaban. Nah, angket atau kuesioner. Angket hampir sama dengan wawancara terstruktur, hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan atau face to face antara penilai atau guru dengan yang dinilai atau siswa. Meskipun tanpa berhadapan langsung, penggunaan angket lebih praktis, menghemat tenaga dan waktu. Hanya saja angket perlu disusun sebaik mungkin agar dapat menjaring semua informasi atau data yang diperlukan, karena pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulang. Bentuknya dapat berupa ya atau tidak, atau bisa juga dalam pilihan ganda atau berbentuk skala sikap. Skala sikap yang paling dikenal adalah skala Likert yang berisi rentang jawaban tertentu. Misalnya dari selalu, tidak pernah, dan sangat setuju atau sangat tidak setuju. Yang terakhir adalah dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik dapat juga dilengkapi dengan diperkaya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia. Daftar riwayat hidup misalnya akan sangat membantu mengetahui latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak dalam keluarga, apakah ia memiliki keterampilan khas yang pernah meraih atau mendapatkan penghargaan terhadap keterampilan yang dimiliki, dan sebagainya. Selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang keadaan orang tua, misalnya jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan pokoknya, penghasilan, dan sebaliknya. Demikian pula lingkungan sosial seperti kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, ruang belajar, dan sebagainya. Nah, itulah mengenai bahan ajar teknik asesmen yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.